السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك. Jihad tuh ya kemarin perempuan pengen jihad. Ingat kan masih? Kalau pengen jihad perempuan gimana jihadnya perempuan? Istri pengen dapat pahala jihad. Gak usah ngikut-ngikut perang kan gitu. Cukup taat kepada suami. Kasihan. Ini yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Walinisa'i sawabun mimma iktasabna min hifdzi furuzihinna. Dan bagi wanita-wanita pun itu mendapatkan pahala yang disebabkan apa-apa yang mereka telah mengerjakannya, yaitu menjaga kehormatannya. Wa ta'atillah, dan juga taat kepada Allah. Wa ta'ati azwajihinna, taat kepada suaminya. Tuh buat jihad perempuan di situ aja udah. Nggak usah ikut-ikut perang. Kalau besok ada perang nggak usah ikut perempuan mah. Apalagi demo kalau orang ngikut. Perempuan gak usah ikut demo, ngapain lagi? Jihad aja lo kagak di aneh demo lagi. Farizal wa nisa'u fil ajri fil akhirah. Maka kaum laki-laki dan kaum wanita di dalam mendapatkan pahala itu di akhirat nanti. Sawaun adalah sama. Ini sama nih pahalanya laki-laki sama perempuan tentang masalah jihad. Sama, disamakan sama Allah pahalanya, cuma di akhirat disamakannya itu. Wadzalika anal hasanata kunu bi asyri amsalihha. Dan yang demikian itu bahwasannya amal kebaikan itu akan menjadi 10 kali lipat. Fi dzalika rijal wa nisa. Dan sama saja pada yang demikian tadi pada kaum laki-laki dan kaum perempuan. Tuh dilipat gandakan 10 kali lipat pahalanya, disamakan perempuan sama 10 kali lipat, laki-laki 10 kali lipat. Tuh makanya nggak ada istilah wah enak dong laki-laki, kagak. Makanya perempuan kudu ngaji, jangan jadi perempuan enak laki-laki mau katanya nggak istri bisa 2, gua kagak bisa 2. Jangan. Harta warisan laki-laki 2, gua 1. Nah ini nih jangan pada begitu tuh sebenarnya, perlu dikasih paham. Makanya jangan mau dibohongin sama orang-orang kafir. Perempuan kita kan sekarang pada ngelawan kayak begitu tuh, dibujuk-bujuk sama orang-orang kafir itu. Agak adil lu, nggak adil, jangan mau. Nah ini harus paham makanya kepada agama itu. Wa fadlu rizali 'ala nisa innama huwa fid dunya. Dan kelebihan laki-laki itu melebihi kaum wanita itu hanya waktu hidup di dunia aja. Tuh di akhiratnya sama. Kita dapat apa bidadari, ya dia dapat ntar bidadara. Nah iya, ntar mau di surga dia mau 5 silakan.
punya laki 5. Aku di dunia mah tak usah dah. Oh, Perlu juga kali. tuh bedanya begitu ntar. Kalau di dunia kelebihan warnanya apa? Laki-laki diunggulkan, itulah kelebihan dari Allah begitu. Tapi di akhirat Allah samakan. Bilangin tuh sama istri kita, sama ntar di akhirat malu. Kalau pengen kawin lagi, pengen punya suami 5, ntar di sono di surga 10 juga nggak apa-apa. Gitu. Ya silakan tuh, bebas di surga mah udah nggak ada sholat lagi di surga. Sujud aja sama Allah dilarang. Udah, bangun. Bukan waktunya untuk bersujud kepada aku sekarang, untuk menikmati kenikmatan yang telah engkau lakukan di dunia susah payah. Sekarang engkau laksanakan kenikmatan segala apapun di dunia ini, silakan. Udah nggak ada pakai sujud lagi, kata Allah. Tuh udah, silakan mau ngapain aja tuh di surgaan. Tuh bebas tuh kenikmatan kita. Surga itu apa? Surga itu tempat kenikmatan, tempat keindahan. Indah di surga itu semua yang indah-indah, makanya. Gak ada WC, gak ada. Gak ada berak. Orang kencing boy gak ada. Parkir motor juga gak ada tuh, gak ada. Jangan nanyain parkir motor ada nggak di surga? Ini nggak ada gojek lah. Awas tuh udah nggak ada gitu-gituan, udah nikmatan, udah tinggal kita nikmatin keenakan udah. Tuh sama Allah udah disuruh begitu aja udah. Silakan sekarang mau ngapain aja, mau cari perempuan silakan, mau nyari laki mau nyari perempuan silakan, mau ngapain terserah. Tuh di surga udah tuh. Oke, kalau pengen enak-enak itu begitu ntar di surga. Sekarangnya kita masih dilarang. Tuh kita aja nggak boleh dari 4. Oke, kalau pengen 5, 6, 7, 8 ya surga ntar sono. Kumpulin semua bidadari, panggil 100 orang. Ciumin atu-atu. Wah. Bebas sudah, nggak makin nikah lagi tuh, di surga bukan nyari penghulu, jangan. Kalau pengen tarik gitu, gitu. Tapi nomor berapa triliun lo? Awas, jangan zaman sekarang ngikutin zaman Nabi Daud. Nah, jangan Nabi Daud diikutin, bukan syariat Nabi Daud kita mah. Nabi Daud kan kalau lihat cewek apa, istri orang pengen diambil aja, dia dikasih. Zaman Nabi Daud begitu, melihat istri orang cakep, wah boleh nih istri dulu, ya sudah mah dikasih sama Nabi Ibrahim, apa ambil Nabi Daud itu. Gitu ya. Sekarang jangan dan ngikutin karena ada mulai kayak begitu tuh. Kalau lu barter aja sama gua, tukeran, istri dia mah ini tukeran, ada itu mulai kayak begitu. Banyak. Ya itu ngikutin itu zaman Nabi Daud. Udah bukan zaman Nabi Daud lagi kita mah. Jangan ngikutin itu syariat ke Nabi Muhammad, kita hati-hati. Awas tuh, banyak ajaran-ajaran Islam yang kagak pada benar sekarang, apa lagi? Sholat segala joget-joget. Sholatnya macam-macam, ini bikin kayak orang pada jadi gimana ya? Orang Syiah itu brengsek itu. Ya kagak brengsek gimana? Sholat tempat begini, sholat begitu. Ada aja. Macam-macam ini, makanya jangan diikutin nih. Kalau kita ada pengajian kira-kira wah kau kagak sepaham, nah itu hati-hati. Jangan ngikut aja kita. Ada Syiah, ada Wahabi, ini orang-orang palah semua ini kita. Aduk-aduk Islam kita, hati-hati nih. Nah, makanya jangan sampai masuk ajaran-ajaran yang apa keras sama kita, berbeda. Lah kok ini begini. Nah itu jangan diikutin tuh, hati-hati. Apa nih? Wa kana Ali radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu syarru hisalin rizali, dan adalah Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata seburuk-buruk sifat kaum laki-laki, ay sifatihim, itu sifat-sifatnya laki-laki, khairu hisalin nisa'i, yaitu sebaik-baik sifat pada kaum wanita, al-buhlu, yaitu sifat kikir. Tuh, hati-hati nih. Jadi paling jelek-jeleknya laki-laki ketimbang pelitnya dari perempuan. Jelek laki-laki mau pelit.
Kikir kagak boleh, laki-laki mah jelek, sifat paling jelek. Tapi perempuan mah malah dianjurkan supaya pelit. Hati-hati, makanya jangan pengen pelit-pelit, dengar pelit, wow benar-benar pelit lagi ntar. Dengerin dulu ngajinya, pelitnya maksudnya bagaimana pelit, nah begitu. Jangan nonton ngajinya, jangan ngantuk nih. Ntar salah paham pelit, gua kudu pelit jadi istri katanya. Ada orang minta terasi juga gak dikasih. Bukan itu ntar maksudnya. Wa huwa man usaili bima yabdulu. Jadi kikir ini adalah menahan, tidak memberi kepada orang-orang minta-minta tuh dari apa-apa yang lebih dari kebutuhan daripada si istri tadi tuh yang sudah dia berikan tuh duit dari suaminya. Gitu maksudnya. Maksudnya nggak boleh main ngasih-ngasih aja tuh duit, walaupun kepada peminta-minta, orang yang minta sumbangan. Nah, gitu maksudnya tuh. Tuh pelitnya di situ. Jadi dia harus nahan. Harus dia tahan tuh duit. Oh, ini duit dari suami saya nih ya, ada orang minta buat sumbangan misalkan begini-begini, makanya dia harus tahan, nggak boleh dia bilang misalkan waduh nggak ada nih, kalau ntar minta sama bapaknya aja dah, nanti tungguin ada bapaknya. Terus saya nggak berani nih. Nah itu maksud pelit di situ tuh. Awas nih. Kemudian wazuhu, dan juga sombong. Al-i'zabu binafsi, itu membanggakan dirinya. Tuh perempuan harus sombong. Sombong perempuan. Makanya kudu paham dulu sombong-sombongnya. Makanya dibilang tadi nih, pelit yang bagaimana, sombong yang bagaimana. Kemudian wazubnu, dan juga jadi penakut. Tuh. Jadi istri harus jadi penakut, orang yang penakut. Aidul qalbi fa innal mar'ata idza kadata bakhilah. Tuh, jadi lemah hatinya karena sesungguhnya perempuan apabila dia jadi yaitu orang kikir, tentu dia bisa memelihara harta sendiri dan juga harta suaminya. Wa idza kanat madhuwatan, dan apabila dia jadi orang yang sombong, ay mutakabbiratan, tegasnya yang takabur, astankafat. Jadi tentulah dia bisa menganggap dia enggan nantinya, nggak mau dia. Ay imtana'at min tukallima, yaitu dia tidak mau berbicara. Ayil mar'atu, tegasnya dari perempuan-perempuan kul wahidi ahadin, kepada setiap orang. Bikalamin, dengan perkataan lainin muribin, dengan lemah lembut. Tuh maksudnya di situ tuh. Jadi kesombongannya. Jadi dia harus bisa jadi orang sombong. Sombong dalam artian tidak mau, istilah kata apa namanya, kita berbicara apa begini gitu. Jadi lemah lembut, diam gitu. Pendiam jadi orang itu. Jangan nyablak. Ya jangan nyerocos saja. Kan ada tuh perempuan kayak begitu modelnya. Tuan. Nah ini jangan tuh, bilangin sama istri-istri kita, jangan suka seperti itu, diamlah. Tuh. Jadi kayak orang yang ibarat kata sombong, nggak mau berbicara. Gitu, makanya kalau ada orang diem, jangan dibilang sombong banget, kok kagak mau campur. Itu maksudnya ngejaga tuh, bagus ya, supaya nggak mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Sebab kalau ucapannya sudah tidak bermanfaat, maka jadilah itu dosa. Makanya ada puasa berbicara, itu ada di puasa berbicara, nggak boleh berbicara ngomong sembarangan kita ntar. Nah, itu ditahan kayak begitu. Wa idza kanat jabanatan ay dha'ifatan al-qalbi, dan apabila dia menjadi perempuan yang penakut, itu yang lemah hatinya, itu dia lebih takut tadi kepada suami nantinya. Fariqan min kulli syai'in, maka dia tidak maka dia akan takut dia nanti dari segala sesuatu. Dan dia akan menjaga dirinya tuh, dari tempat-tempat yang dia menimbulkan daripada kebingungan, kesusahan nanti. Nah ini nih, jadi orang-orang yang penakut, bukan takut lewat tempat gelap takut, bukan.
Jadi istri itu menjadi penakut seperti itu nantinya. Jadi kemana takut? Dia takut kalau dia keluar rumah. Nah itu nggak ada suaminya, takut dia. Nah ini maksudnya ditakutnya ini. Perempuan harus ada sifat takutnya kayak begitu. Takut dia, wah takut saya kalau begini nanti begini. Nah itu, yang dia punya rasa takut kayak begitu tuh. Bukan takut lewat ke kober, bukan. Oh malam takut ke sono. Jangan itu mah, nggak usah takut yang begituan. Takut ke tempat gelap, takut lewat jembatan, kan gitu. Lewat kuburan takut. Lagi nah kuburan apa yang ditakutin emang? Kuburan. Makanya jangan suka takut ya sama setan segala, jangan takut. Hati-hati tuh, ketakutan kita bukan nama Allah begitu. Sebagian daripada perkara yang dalam artiannya musyrik itu takut bukan kepada Allah. Jadi takut kepada selain Allah itu termasuk perbuatan daripada musyrik kita. Itu tadi takut-takut sama yang begituan. Kecuali takut begal, takut rampok, itu nggak jadi masalah. Sebab ada buktinya itu nyata tadi. Wah bisa terjadi, takut dia. Nah itu boleh kita takut kepada begituan. Jadi kalau namanya kuntilanak, pocong, setan, itu kan kagak kelihatan, gaib. Lagi kagak ada lagi kuntilanak ngejar-ngejar kita. Ya ada juga orang yang ngejar-ngejar kuntilanak. Ya sekarang kan dicari-cari setan. Itu orang-orang kagak bener itu. Lah bener saya mau ngomong kayak begini. Kalau orang pada kagak bener orang begitu. Ngapain nyari-nyari setan? Awas nih. Jadi setan makanya pengen tahu tempatnya di mana, di center. Ada juga tuh, ada di YouTube lagi. Orang pengen tahu siksa kubur, ditaruh HP-nya, itu orang geblek juga kalau menurut saya itu. Nah, pernah nggak buka ngeliat? Dibuka tuh kuburan HP-nya, didengerin. Ya apaan aja suaranya ada, jangkrik apaan kek. Ya buat siksa kubur kagak Allah izinin. Rahasia Allah. Kalau manusia pada ngedengar siksa kubur, kagak ada yang berani lewat kuburan, kagak ada yang kagak pada ngaji semua, sholat semua. Tuh, kagak Allah kuasain jin dan manusia untuk mendengar daripada siksa kubur, kecuali para hewan-hewan tuh. Ayam, kambing tuh pada dengar tuh. Oke, kalau ada ayam pas sono lagi, kelaku. Nah itu bengang-bengong itu ayam lagi ngedengar orang siksa kubur itu. Kambing misalkan bengong mau kabur. Tuh. Coba kita kalau bisa ngedengar itu pas siksa kubur gitu, sepi warung tejong. Gak ada yang duduk di situ itu. Bangkrut. Jangan dipakai takut begituan. Gak usah takut. Punya doa kita baca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Minggir itu setan, sama bismillah aja, bismillahirrahmanirrahim, minggir. Bismillahnya baru cangkokan. Apalagi orang yang benar-benar udah kelihatan sama dia beriman, orang ahli ibadah, loh, kagak berani tuh setan ngedeketin. Takut dia. Ya ente masih takut aja di malam di masjid ya takut. Masjid ditakutin. Bebenah aja buru-buru. Ini masjid yang takut atau lagi dibawa ke kober. Wa qala Daud alaihi salam, dan berkata Nabi Daud alaihi salam, al-mar'atu su'u ala ba'liha. Istri yang buruk perilakunya atas suaminya adalah kalhil sakili, jadi seperti membawa barang yang berat. Nah ini nih, ala syai'il kabir, kepada orang tua yang sudah pikun. Al-mar'atu salih, dan istri yang salehah itu adalah katazil mursa'i bidzahabi, adalah seperti mahkota tuh, yang bertahtakan dengan emas. Nah, setiap kali suami melihat istrinya maka merasa senanglah atas suaminya. Nah ini nih, jadi jangan kita berbuat yang buruk kepada istri-istri kita. Mana dalam artiannya? Ya, istri yang kira-kira nggak ada kemampuan, jangan dibebankan kepada istri.
umpama ngangkut beras sekarung, jangan istri kita, jangan mentang-mentang kita suruh taat sama laki, tolong angkat beras sekarung, itu mau jelek laki kayak begitu, awas nih. Nah itu nggak boleh kita. Jadi berbuat buruk perilaku suami tadi atas istri tadi, seperti bawa barang-barang berat itu pada orang-orang yang tua pun jangan. Nah, gitu. Ambillah kita, dimana kemampuan istri kita sebatasnya dia segitu, itulah. Jadi jangan yang melebihi. Itu udah perbuatan buruk seorang laki-laki kayak begitu kepada istri, jangan. Dan seorang istri yang soleh adalah seperti mahkota tuh, yang bertahtakan emas tuh. Jadi enak dilihatnya kalau perempuan yang soleha. Jadi sama suami itu dilihat enak, nggak ngebosonin, enak dilihat senyumnya, enak aja. Nah begitu tuh. Karena ada yang kagak enak kita kalau ngeliat ya. Ada. Takut saya. Iya ada tuh, sudah kita dapat duit 600.000 pulang, wah udah diliatin, pelototin udah. Kemarin dong itu. Banyak Ustaz, pelototin itu suaminya. Mana lu duit tadi? Baru dapat. BLT juga lu pelototin aja. Itu kagak enak kita ngeliatnya udah itu. Tuh bilangin nggak usah begitu, istri mah mau ada mau enggak ngelihat suami, lihat supaya suami kita ngelihat kita tuh enak gitu, walaupun dalam keadaan sulit kayak apapun. Nah ini makanya dinasehatin, kita nasihat, saling menasehati itu istri-istri kita. Kalau belum tahu kita nasehatin kayak begini gitu, bilangin mas sekarang mah jangan ya melotot-melototin abang misalnya gitu. Nah, dulu kan suka melototin mulu, gue ngering lihat dulu kalau melotot. Makanya jadi laki juga jangan pengecut, jangan pengecut sama istri dipelototin, pelototin lagi. Lalu melotot nggak? Kalau gue melotot lagi, ngeliat lu melotot, gue jadi melotot. Begitu bikin supaya jangan ada permusuhan, pertengkaran. Lu ngapa melotot lagi? Lalu melotot gue jadi melotot, begitu. Entah kan ketawa tuh. Nah itu bikin girang aja bikinnya gitu. Oke begitu. Nah, kalau dia marah kita diam dulu gitu. Kalau udah marahnya udah, ya udah gantian. Kadang gue marah boleh nggak? Ya bikin supaya suasana itu supaya jadi humoris kita, supaya nggak tegang deh. Nah itu. Jangan lu marah, lawan marah lagi, ya udah bakalan perang itu. Jadi gitu bang. Misalkan minta duit, dia tahu dapat, wah dapat 600, dua ada bagi dua ada. Dapat. Baru cair soalnya. Iya kan ada yang begitu katanya, mau takut sama lakinya. Duit diumpet-umpetin, ya ketahuan juga akhirnya. Makanya ada yang jangan bilang-bilang bini gue ya dapat ginian kayak gitu. Kebuka aja orang mah banyak. Orang dengar-dengar itu mau begitu. Makanya dibilangin nggak usah seperti itu. Kalau laki emang dapat duit, istri ya kasihnya antara sama suami. Kalau emang nggak ada bekal buat beli beras, minta sama laki. Gitu. Makanya jadi suami sudah ngerti. Wah ada apa enggak nih masih buat kebutuhan belanja, kalau enggak ada kasih, kita ada tuh, kasih nih sekian tuh, beli dulu segini misalkan kalau emang ada kebutuhannya segini. Kalau emang mampu sebulan buat sebulan, kasih jangka sebulan, cukup nih sebulan buat bekal nafkah misalkan tuh beli sekarang apa-apa begitu. Kalau emang yang enggak ada yang tiap hari dapatnya segini, nah ini cuma ada segini, beli segini begitu. Makanya jadi istri udah paham juga, emang kemampuan laki dapatnya segini, ya itu udah paham. Jangan minta yang gede-gede, cukup lah ikan teri yang kecil sama kacang digoreng, jangan kita tongkol sama ayam. Emang mampu duitnya segitu, nah itu kudu paham kayak begitu. Dalam rumah tangga insya Allah tuh nggak bakalan pada ribut soal makanan. Lakinya minta teh apa, minta jamu, minta peda, mana duitnya lu ngasih kagak gitu. Makanya tuh harus paham juga kita. Ya, kalau kita lihat uang nggak ada nih, wah, kasih. Kewajiban seorang suami wajib memberikan nafkah. Wa yanbaghi an yutlabu laha an ta'rifa annaha kal mamlukah.
Dan sepantasnya dituntut bagi seorang istri harus mengetahui dia bahwasanya istri itu adalah seperti amat yang dimiliki itu oleh tuannya. Tuh, dizaujin bagi suaminya. Nah ini makanya seorang istri kudu paham, harus tahu dia ini bahwa dia itu seperti amat, seorang hamba, seorang budak yang dimiliki amat tuannya. Ini seorang istri nih. Apa maksudnya sebagai budak ini? Kalau kata tuannya begini, turutlah dia. Begitu. Kata laki begini, ikutin. Seperti kayak tuan tadi sama hambanya, sama budaknya. Budak mau kan mau diapain aja, terserah. Tuh. Maka yang jadi tuan harus paham kepada itu budak bagaimana. Kalau dia nggak mampu dalam kerjaan yang berat tadi, jangan dipaksakan, nggak boleh, dosa. Sama tadi suami kayak begitu, ngelihat kemampuan si istri, kemampuannya sampai di mana, silakan. Kalau dia masih mampu kerjaannya itu, disilakan kita perintahkan. Kalau kagak jangan. Kayak begitu. Kudu paham istri itu bahwa itu seperti seorang hamba, seorang budak di hadapan daripada suaminya. Begitu tuh. Bagaimana kita seorang budak, seorang pembantu, begitu kepada majikannya. Ya kudu taat. Kalau kagak taat kan dipecat. Istri mau dipecat. Kalau kagak taat gue pecat. Dalam artian gue talak, begitu. Kalau bahasa kita istri suami istri talak kan. Kalau pembantu kagak taat gue pecat lu. Itu begitu maksudnya. Makanya perintah Nabi seperti itu, seperti dia itu seorang hamba. Fala tatasarafu an tunfiqu fi syai'in min malihi illa bi iznihi. Maka seorang istri ini tidak boleh dia berbelanja, yaitu menafkahkan dia itu pada sesuatu dari harta suaminya kecuali dengan izin suaminya. Nah, ini dia yang kita pernah bahas. Nggak boleh dia main belanjain aja tuh duit. Mau beli apaan ke mau apaan tanpa seizin suaminya. Makanya kudu benar-benar izin. Apalagi kalau memang sudah dikasih duit per bulannya sekian-sekian, ini untuk kebutuhan segini, kata lakinya untuk kebutuhan makan kita misalkan sebulan. Maka nggak boleh dia menyelewengkan itu duit membeli yang selain dari apa yang tadi. Tuh gitu tuh istri bilangin. Makanya kalau dia mau beli pakaian, minta lagi kepada suaminya, sebab bukan dari duit itu tadi. Jadi jangan dikasih duit, wah ini 5 juta, wah cukup buat beli baju 3 aja man. Padahal disuruh buat per sebulan belanja itu tadi, kebutuhan perbelanjaannya. Kecuali kata lakinya ini tuh kasih 5 juta, nah itu terserah ntar lo, pokoknya nafas dalam sebulan cukup, lo terserah ada sisa lo mau beli apaan terserah. Nah udah dapat izin berarti dia mau beli pakaian beli apa. Tuh gitu tuh udah bilangin. Yang dikasih 2 juta sebulan kurang, nambah lagi, habis lagi. Oh boros itu begitu. Jangan jadi istri kayak begitu ntar, awas. Inna la tasarafu aidan fi maliha illa bi iznihi. Bahkan ada juga dikatakan sesungguhnya istri ini tidak boleh dia membelanjakan hartanya sendiri kecuali dengan seizin suaminya. Tuh ada juga yang mengatakan seperti itu. Jadi walaupun itu harta dia sendiri tetap perlu izin sama suami. Tapi ada sebahagian yang mengatakan ulama, silakan kalau memang itu adalah sudah milik istrinya sendiri, nggak izin pun nggak apa-apa. Tuh. Makanya kalau pengen bener make silakan pakai izin juga bagusnya. Walaupun itu duit dia, gaji dia. Tuh. Li'annaha kal mahzurati lahu. Karena sesungguhnya perempuan istri-istri tadi seperti orang-orang yang ditahan tuh sebagai tawanan. Tuh, itu maksudnya tadi sama kayak seperti tadi pembantu. Ay annal mar'ata li zawjiha, itu sesungguhnya istri itu bagi suaminya adalah seperti orang-orang yang dilarang. Tasarruful mali, itu dari membelanjakan harta li ajli ghuramain, karena mempunyai daripada hutang. Nah ini makanya ditahan dia itu nggak boleh, dilarang dia dari membelanjakan harta-hartanya tanpa seizin suaminya. Nah, makanya kudu izin ya, pada suaminya tuh istri-istri itu. Kayak dibilangin nih ngaji nih kalau udah begini ya, yang kagak pada ngaji mah kagak tahu ntar. Istri yang kagak ngaji mah kagak tahu. Nah, tadi habis ngaji begini bilangin
Mudah-mudahan bisa tuh kasih ilmu, nah, nambah ilmu dia, paham. Itu kita pengennya kan istri kita supaya jadi pada istri yang solehah, udah pada paham karena agama. Insya Allah kalau kita habis dapat ilmu kita sampaikan, nggak usah takut nyampein. Takut nggak? Maka lagi yang kagak pada ngaji kan istrinya, maka istri pada ngaji aja, nggak apa-apa ngaji di mana aja. Mau ke sono nggak tahu apa-apa ke tempat saya itu ngaji. Tiap habis asar naik ojek. Lumayan nih. Tambahan dah. Suaminya salah tinggi. Yajib 'alal mar'ati dawamul ihya'i min zawjiha wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, kita sudah membahas daripada dua kitab. Mudah-mudahan apa yang telah sama-sama kita kaji, kita bahas ada manfaatnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya Bapak-bapak yang mau nanya silakan. 3 pertanyaan saja.